Halo, assalamualaikum sobat diskus. Jumpa lagi bersama Diva Diskus. Oke, kali ini pertemuan ini makin seru ya. Kemarin kita habis bahas masalah hack PH. Nah, sekarang kita akan kasih tips untuk hack TDS. Bagaimana caranya? Ikuti terus ya channel ini dan jangan lupa subscribe, bagikan pada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Oke, let's check out. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya ya, dukung terus channel ini supaya tetap bisa berkembang dan bisa memberikan tips yang berguna bagi teman-teman semua. Nah, kali ini saya mau share untuk TDS hack ya. Nah, kita tahu teman-teman bahwa sumber air atau air baku yang dipakai untuk diskus yang ada di umumnya ya, itu paling pakai air PDAM, terus air sumur, ada yang memakai air hujan, ada yang memakai air AC dan air RO. Nah, apa kaitannya? Kita bahas dalam waktu yang cukup singkat aja ya, biar cepat. Air baku yang biasa kita pakai umumnya adalah air PDAM sama air sumur ya. Nah, air ini adalah sebagai air pokok yang kita gunakan untuk water change setiap hari. Bagaimana kita memanipulasi pH-nya, bagaimana kita memanipulasi TDS-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu membutuhkan pengoplos atau air yang pengencer istilahnya, karena dia memiliki TDS rata-rata. Kalau air pump atau air sumur kita ambil rata-rata ya antara 100 sampai 200. Bagaimana untuk ngebreed bisa berhasil? Nggak mungkin kita pakai TDS tinggi. Teman-teman juga tentu sudah mencari nih di beberapa sumber informasi, baik ada di YouTube atau dimanapun, bahwa diskus saat breeding membutuhkan air yang soft. Air yang soft itu apa? Air yang TDS nya rendah, kadar GH nya rendah, dan kadar kalsiumnya rendah. Bagaimana kita mendapatkan itu dengan air baku kita, dengan PDAM sumuran? Nggak mungkin. Makanya kita butuh air pengoplos. Pengoplosnya yang dari mana? Ya dari tadi, ada air AC, ada air hujan, dan ada air RO. Nah, tiga air ini adalah sebagai kombinasi dari air utama atau air baku kita untuk mengoplos, untuk mendapatkan TDS sesuai yang kita perlukan. Jadi opportunity atau kesempatan terbesar kalau kita memakai secara continuous ya salah satunya pakai air RO, karena hujan nggak mungkin turun tiap hari, air AC nggak mungkin memenuhi kebutuhan kita tiap hari. Air RO adalah solusi yang biasanya dipakai para breeder atau teman-teman yang ngebreed ya. Nah, untuk memilih mesin RO sendiri ada beberapa varian, ada yang 100 GPD, 500 GPD, 1000 GPD, dan makin banyak lagi. Tapi untuk ngebreed skala kecil antara 3 pair sampai 6 pair lah, itu menurut saya teman-teman ambil yang 500 GPD. Kenapa yang 500 GPD? 500 GPD ini range harganya
masih medium, nggak terlalu mahal ya, antara 1,5 sampai 2 juta. Beda sedikit lah sama yang 100 GPD, cuman kelebihannya yang 500 GPD ini dia kan 500 galon per day ya. Kalau di tes, saya tes yang 500 GPD ini dalam satuan menit, saya bisa mendapatkan 1 galon aqua itu dalam 15 menit. Worth it lah, kita agak mendingan. Kalau kita pakai yang 100 GPD masih terlalu lama, 1 galon itu membutuhkan 45 sampai 60 menit lah, kelamaan. Jadi yang medium ini saya rasa yang 500 GPD. Oke, kembali ke TDS Hack. Nah, untuk mencukupi kebutuhan kita untuk combine, saya misalnya pakai air PDAM ya dengan TDS 140 sampai 160-an, saya combine pakai air RO yang TDS nya sekitar 6. Nah, kita combine-nya 1:1 untuk mendapatkan untuk mendapatkan TDS yang kita inginkan. Logikanya gini, jika 1 gelas air PDAM TDS nya 140 dan 1 gelas air RO TDS nya mendekati 0 ya, misalnya 6, kita combine 1:1, maka TDS nya akan menjadi sekitar 70-an. Kalau nggak percaya, kita coba buktikan di praktek ini ya. Oke, di sini saya memiliki 2 air. Air yang pertama di gelas warna ungu adalah air PDAM dengan TDS 141 ya teman-teman. Dan air di sebelah kiri adalah yang warna pink, ini adalah air RO dengan TDS 6. Nah, pada percobaan kali ini kita akan mencampur air PDAM dengan air RO dengan perbandingan 1:1 ya. Kita masukkan dulu air PDAM nya. Nah, kita pakai gelas ya. Ini untuk contoh aja, nanti untuk perbandingan skala besar nanti sama saja sih. Lalu kita masukkan air RO nya. Nah, di sini kita memiliki perbandingan PDAM dan RO 1:1. Dari TDS 140 dicampur dengan TDS 6, hasil akhirnya adalah TDS-nya 76 teman-teman. 76 ya. Jadi turun 50% lah dari TDS awalnya tadi ya, 140-an. Oke teman-teman, jadi begitu ya, so simple dan sangat sederhana sekali untuk TDS Hack ini ya. Oke, nah sesimpel itu kita untuk memanipulate atau TDS Hack sesuai yang teman-teman butuhkan. Jadi makin banyak campuran air RO nya, berarti TDS nya akan semakin turun. Kalau TDS nya dirasa kurang, tinggal ditambahin aja air PDAM nya sedikit demi sedikit sampai pada batas pengukuran TDS yang kita inginkan. Jadi sifatnya air hujan, air AC, air RO itu sebagai pengoplos saja untuk menghack, menurunkan TDS sesuai yang kita butuhkan. Just sesimpel itu. Nah, sekarang teman-teman tinggal coba praktekkan ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share dan subscribe di channel ini ya teman-teman. Kita akan bahas lebih seru lagi di kesempatan yang mendatang. Tetap di Diva Diskus, salam Diva Diskus.